Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nela Rahmalia Putri, study number 2541132. I'm from Fakultas Ekonomi and Business, Prodi Management. Today I'm going to talk about something that is very close to our daily life. The principle and finance of economy activity. This topic is very important because it relates to how humans try to meet their needs efficiently in order to achieve a prosperous life. Prinsip ekonomi adalah pedoman untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan sekecil mungkin. Artinya, kita berusaha mencapai keuntungan besar tanpa membuang waktu, tenaga, atau uang secara sia-sia. Contohnya, seperti seorang pedagang membeli barang langsung dari pabrik agar lebih mudah. Contoh kedua, seorang pelajar memilih membeli alat tulis di toko yang memberikan diskon. Jadi, prinsip ekonomi mengajarkan kita untuk bersikap rasional dan hemat, bukan pelit tapi efisien. Why are economy principles important? Because nomor 1, ada untuk menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua, ada untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, untuk memaksimalkan hasil dan keuntungan. Yang keempat, untuk mengatur prioritas kebutuhan. Dengan prinsip ekonomi, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menguntungkan. Pola kegiatan ekonomi menggambarkan bagaimana hubungan antara satu aktivitas ekonomi dengan aktivitas lainnya dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti petani yang menanam padi atau pabrik yang memproduksi pakaian. Tanpa kegiatan produksi, masyarakat tidak akan memiliki barang untuk digunakan atau dijual. Selanjutnya ada distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Misalnya, pedagang grosir mengirimkan barang ke toko-toko kecil. Kegiatan distribusi ini penting agar barang hasil produksi bisa sampai ke tangan konsumen dengan mudah. Dan yang terakhir ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, kita membeli beras untuk dimasak, membeli pakaian untuk dipakai, atau menggunakan jasa ojek online untuk berpergian. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan dan membentuk suatu pola ekonomi yang terus berputar. Produsen membutuhkan konsumen agar barangnya laku. Konsumen membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhannya, dan distribusi menjadi penghubung antara keduanya. Jadi, pola kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Prinsip ekonomi dan pola kegiatan ekonomi sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai dasar berpikir agar setiap kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi,
distribusi maupun konsumsi dilakukan seefisiensi mungkin. Artinya, menghasilkan keuntungan besar dengan biaya sekecil mungkin. Sementara itu, pola kegiatan ekonomi menggambarkan urutan dan keterkaitan antara setiap kegiatan ekonomi. Jadi, pola ini menunjukkan bagaimana proses produksi menghasilkan barang. Kemudian, barang itu didistribusikan ke pasar dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai contoh, seorang produsen harus memproduksi barang dengan biaya rendah. Ini adalah contoh penerapan prinsip ekonomi. Setelah itu, barang yang diproduksi perlu disalurkan dengan cepat dan tepat agar sampai ke konsumen tanpa hambatan. Hasilnya, harga barang lebih terjangkau dan konsumen bisa membeli dengan mudah. Inilah bentuk dari pola konsumsi yang sehat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa prinsip ekonomi menjadi pedoman berpikir, sedangkan pola kegiatan ekonomi menjadi wujud penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya bekerja sama agar kegiatan ekonomi berjalan efisien, teratur, dan saling menguntungkan. Contoh penerapan prinsip dan pola kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Misalnya, seorang petani menanam padi. Ini termasuk kegiatan produksi karena petani menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian, padi yang sudah dipanen dijual kepada tengkulak atau pedagang, lalu didistribusikan ke pasar. Proses ini disebut distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang produsen ke konsumen. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat membeli beras di pasar untuk dikonsumsi sehari-hari. Inilah kegiatan konsumsi. Supaya semua proses ini berjalan dengan lancar, setiap pihak harus menerapkan prinsip ekonomi yang baik. Misalnya, petani menggunakan pupuk secukupnya agar tidak boros, pedagang menjual dengan harga yang wajar, dan konsumen membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau semua pihak menjalankan prinsip ekonomi dengan benar, maka kegiatan ekonomi akan berjalan efisien, adil, dan saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan beberapa hal penting. Pertama, prinsip ekonomi merupakan cara berpikir yang efisien agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Kedua, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang semuanya saling berkaitan dan membentuk alur kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, dengan menerapkan prinsip ekonomi di setiap kegiatan, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, kita dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jadi, pada intinya, prinsip dan pola kegiatan ekonomi saling melengkapi agar kehidupan ekonomi kita berjalan lebih teratur dan seimbang. That's all my present tense about
the principles and planners of economy, activity, and the higher expansion. I hope it can help us better understand how the economy works in our daily lives. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.